Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin li ta'lifil Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca sholawat khawatir jangan pelit. Wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa hadda alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Syukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga sampai di akhiratnya nanti. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan dawuh dari Buya Qurtubi yang menyampaikan telah merangkum puluhan kitab yang dibawanya itu dengan kesimpulan, yakni mengikuti kitab An-Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menerangkan tentang menghormati, memuliakan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi wa min tauqirihi, lan iku termasuk mulyakno Kanjeng Nabi, birruhu utawi, ini namanya khobar muqaddam mubtada muakhkhar, birruhu utawi bekti marang Kanjeng Nabi, wa birru alihi, lan ngabekti ngapii marang keluargane Kanjeng Nabi, wa dzurriyyatihi, lan para keturunannya Kanjeng Nabi, wa ummahatil mu'minina, dan garwa-garwane wong mukmin, nggih garwa-garwane Kanjeng Nabi, ila akhirih. Ini adalah dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kita tidak mempertentangkan itu. Yang kita pertentangkan adalah keaslian dari dzurriyyatihi itu. Kajian ini sudah cukup lama. Jadi ini ketinggalan kereta kalau dibahas kembali siapa Ahlul Bait yang sebenarnya, ya siapa, apakah itu Ahlul Kisah atau siapa. Lah ini sudah ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Lah dzurriyyah Nabi ya tetap kita menghormati. Siapa yang tidak menghormati dzurriyyah Nabi yang asli? Syekh Alwi Al-Maliki itu adalah dzurriyyah Nabi yang asli dari Al-Hasani. Kita menghormati, bahkan dzurriyyah Wali Songo yang sudah isbat ataupun yang belum, bila mereka juga menetapi akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita wajib menghormati. Tidak hanya dzurriyyah Nabi saja, tidak hanya Wali Songo saja, semua orang kita harus birruhum, ya, berbuat baik kepada mereka. Bahkan saya juga sama. Seorang petani, tukang beca, nelayan, ya semuanya ya kita hormati, sama-sama saling menghormati.
Nah, untuk khususan masalah ini adalah kita tidak merendahkan dzurriyyah Nabi yang asli, ya, yang asli. Oleh sebab itu kita ini mencari keaslian. Ibarat kita ini disodori emas, kita akan menuntut tes. Sama-sama kuningnya, ini emas asli atau tidak asli. Salah-salah nanti tembaga, bentuknya sama. Nah, inilah pentingnya kita untuk menghadirkan kitab-kitab, dan yang paling akhir adalah tes DNA itu. Itu loh Romo Yai, Buya Qurtubi. Jadi kami ini bukan pembenci dzurriyyah Nabi. Dan bahkan beliau juga menantang satu kitab karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Alawi. Tunjukkan. Turfatul Ashab di Ma'rifatil Ansab. Ini yang mengarang adalah seorang raja, sultan penguasa Yaman, plus seorang Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak membatalkan secara spesifik, tapi tidak menyebutkan Ashraf Wasadah yang ada di Yaman, termasuk Ba'alawi dan Bani Kudaim yang ada di sana. Tidak hanya itu, beliau, Buya Qurtubi juga menuduh Kiai Haji Madudin Usman mengambil referensi ikut-ikutan Syekh Murad Sukri yang Murji'ah katanya. Wahabi, ada yang Syi'i, yang macam-macam tuduhannya. Katanya tidak boleh pakai pendapatnya Syiah. Lah kok Mahdi Rojai kok malah dimintai koror wal bayan. Nah, itu bagaimana? Jadi oke, kita mengikuti akhlak yang karimah dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi yang asli, dzurriyyah Nabi yang asli. Wa min tauqirihi, dan termasuk bagian daripada memuliakan, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah birru, berbakti, berbuat baik kepada beliau Rasulullah, wa birru alihi, dan menghormati, berbakti kepada keluarga-keluarga Nabi, Ahlul Bait, ya istri, ya cucu Nabi, menantu Nabi, anak-anak Nabi, semuanya kita hormati. Wa dzurriyyati, dan keturunan Rasulullah yang asli. Kalau yang palsu, ya tidak. Oh, yang palsu malah bikin susah kita, ya. Tukang mengadu domba. Jadi kita cari yang asli, ya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, dimanapun yang ada, ini bukan pertentangan, permusuhan. Hanya meluruskan, menjernihkan keadaan dari perbedaan yang ada, khilafiyah itu. Ya, kita cari titik terangnya. Titik terangnya di mana? Ya, kita mampu menyadari perbedaan ini dengan kedewasaan. Jangan anggap sebagai permusuhan, sebagai media saling mengingatkan. Karena kalau ini tidak kita laksanakan, maka kerusakan yang ada di bumi Indonesia ini semakin nyata dan membesar adanya. Buktinya ada di mana-mana. Kerusakan akidah, kerusakan syariah, kerusakan metode dakwah, dan lain-lain. Bahaya, Indonesia akan dijadikan sebagai negeri yang berkasta-kasta ria, yang mengaku sebagai keturunan atau dzurriyyah Nabi walaupun palsu, menganggap asli, mendoktrin lainnya, mengadu domba antara sesama selain golongannya dia. Hancur. Coba kiai-kiai yang asli dari pribumi selain dari Ba'alawi loh ya, cobalah jenengan merenung, jenengan lihat, merusak sejarah, mengadu domba, mempersekusi, merusak martabat umat, membelokkan doktrin, dogma, keyakinan untuk mendukung klan mereka, menafikan yang lainnya. Saya katakan sebagai penjajah tidak terima. Sering saya sampaikan bahwa kita ini keluar dari mulut harimau Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang,
diterima oleh mulut buaya mereka itu. Tapi kita masih belum sadar taktik politik yang apik mengadu domba kita agar kita saling serang, saling menyerang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah yang harus saya luruskan. Agar senantiasa nanti kita ini sama-sama rukun dan damai di negeri yang kaya raya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.